Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini saya didatangi sebuah motor Vario 125 yang masalahnya motor ini ada suara kasar ketika menempuh jarak yang agak jauh. Ada suara kasar di bagian head dan ternyata setelah dicek di bagian air radiatornya itu kering ya. Dan setelah diisi air radiatornya penuh dan setelah pemakaian 3 hari kembali kering. Nah, untuk masalah seperti ini biasanya masalahnya ada kebocoran di bagian seal water pump atau perpak deksel ya. Ada dua kemungkinan untuk masalah seperti ini. Karena kalau airnya nggak bocor, nggak mungkin ya airnya hilang. Karena kalau hilang itu berarti ada kebocoran ya. Jadi masalahnya ada dua. Kalau nggak di perpak deksel, nah perpak ini di perpak mesin antara boring dan head, kebocorannya itu ada juga di sini nih, di bagian seal dari water pumpnya. Untuk pengecekannya, untuk mengetahui kerusakannya, terlebih dahulu kita cek bagian oli ya. Kita buka bagian tutup olinya, kita cek keadaan atau kondisi olinya. Kenapa harus mengecek kondisi oli? Karena kalau oli yang bercampur dengan air itu warnanya akan putih ya. Nah, di sini kita bisa mendeteksi kerusakan. Nah, ini kalau di sini olinya normal ya, nah berarti aman. Jadi airnya itu nggak masuk ke bagian oli mesin. Nah, kalau teman-teman mendapati olinya berwarna putih saat kondisi air radiator berkurang, nah itu airnya masuk bagian mesin dan kerusakannya biasanya ada di bagian sini ya, ada di bagian perpak deksel di antara boring sama head. Atau kadang kerusakan ada korosi di bagian headnya, intinya kerusakan ada di bagian situ. Tapi kalau kondisinya olinya aman nggak putih, berarti kerusakannya ada di bagian seal water pump. Nah, di bagian sini ya. Untuk pengecekannya kita hidupkan motor, tapi harus dalam kondisi air radiatornya terisi ya. Untuk mencobanya saya akan mengisi menggunakan air biasa saja. Saya pakai air keran ya, ini untuk mencoba. Nanti untuk kalau udah bagus, kalau udah teratasi masalahnya, kita ganti menggunakan air radiator yang standarnya ya. Kalau sudah dimasukkan air, motornya kita hidupkan. Nah, nanti di sini kita akan mendeteksi kebocoran di bagian mana ya. Karena di sini airnya bocor tapi nggak masuk ke bagian mesin, jadi kebocorannya ada di luar. Kita cek ke bagian sini ya, bagian head, kita cek kebocorannya. Kita cari air yang netes di mana ya. Nah, terlihat ada tetesan air di sini, ada tetesan air ya. Ada kebocoran berarti ya. Kita lihat ya kebocorannya. Ini dari selang atau dari seal water pump. Ini kebocorannya di sini tuh teman-teman ya, netesnya di bawah sini. Tuh di sini ada tetesan air. Ya, kita cari sumber kebocorannya. Kurang jelas, saya coba hidupkan kembali. Nah, di sini terjadi kebocoran di bagian
sambungan dari letter T-nya air radiator ya. Nah di sini, jadi kebocorannya ada di bagian sini ya, bukan di bagian seal water pump. Kalau untuk kebocoran seal water pump ada di bagian sini nih, nanti netesnya dia dari bawah. Nah dari bawah seal water pump di sini. Kalau kerusakannya di bagian seal water pump, maka menetesnya dari sini nih, dari bagian bawah dari water pumpnya. Nah di sini. Tapi kalau bocoran di daerah sini, ini kemungkinan bagian seal karet dari L-nya ya, L dari yang keluar dari bagian head. Nah di sini. Jadi untuk mengatasinya terlebih dahulu kita bongkar bagian baut-baut ini ya. Selang-selang radiatornya kita buka, kita lepas. Ini kerusakannya atau masalahnya ada di sini nih, ada di bagian seal dari letter T radiatornya. Saya buka dulu bagian letter T-nya. Kalau untuk mengganti o-ring seperti ini itu mudah sebenarnya ya, tinggal dicungkil seperti ini. Ini diakibatkan oleh sealnya yang sudah getas ya, jadi dia tuh nggak bulat lagi, dia sudah kepres ya gitu. Jadi bentuknya sama rata dengan ini. Untuk sealnya itu harus di atas dari plastiknya ini, dan untuk mencarinya teman-teman bisa cari di toko spare part motor, tapi harus bawa ininya nih. Nah, harus bawa o-ringnya. Kalau nggak ada di toko spare part motor, teman-teman bisa cari di toko spare part mobil. Teman-teman bawa saja bekasnya seperti ini, nanti diukurkan ya. Nah seperti ini. Ini berhubung sudah lembar, jadi bentuknya agak lebih besar. Dan ini o-ring yang baru, kebetulan ada bekas ya dari full set motor. Saya nyari persamaan dan ada ya yang sama. Dan intinya harus tuh ya, kalau kita lihat dari samping, si o-ringnya itu diameternya harus lebih besar dari lubang ini ya, lubang dari radiatornya ya, tuh kan. Tapi kalau bawaan yang ini, dia itu udah nggak lebih lebar, jadi dia itu rata sama dengan as ini ya, Jadi kita cari o-ring yang diameternya sama seperti ini dan masih bagus. Jadi si karetnya itu bisa diameternya bisa lebih besar dibanding dengan dudukannya ini. Nah, kalau sudah menemukan sealnya, kita pasangkan kembali. Agar lebih mudah memasukkannya, kita kasih sedikit pelumas di bagian o-ring. Di sini saya pakai oli bekas saja. Nah, jadi kalau pakai oli seperti ini, kalau pakai pelumas seperti ini, nanti kita lebih mudah untuk memasukkan ke bagian dudukannya ya. Nah. Oke lah, sekelas kedap. Sok saya pun lah. Set. Kehela ya, enak masang ke dalam iya. Kalau yang presisi itu memasukkannya agak sulit ya. Kalau masukannya longgar, mudah. Nah itu biasanya bisa bocor lagi. Jadi usahakan sealnya yang lebih lebar dari asnya. Jadi meskipun saat memasukkannya agak susah, agak sulit, tapi biasanya nggak akan bocor karena ngepres. Bareng aja ya, jangan sampai satu-satu, nanti bisa patah. Sudah ya, saya akan pasangkan dulu bagian selangnya. Kita coba apakah dengan mengganti bagian sealnya itu berhasil, kebocorannya bisa teratasi atau tidak.
Oke, sudah ya. Nah, kita lihat kebocorannya ya. Tadi ada di bagian sini, ada di bagian belakang dari water pumpnya. Tadi ada netes di sini ya, di bagian sini. Sekarang aman tuh ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi kebocoran air radiator di motor Honda Vario itu jangan asal ganti. Jadi kita cek dulu di mana kerusakannya. Kalau olinya berwarna putih itu berarti bercampur air bersama dengan oli mesin, dan sumbernya di sini ya, dari perpak mesin atau perpak deksel. Ini untuk proses perbaikan, jadi kita harus bongkar bagian head itu agak sulit. Itu kerusakan terparah ya. Tapi kalau kebocorannya ada di bagian seal water pump, nanti kebocorannya ini kan water pump. Air itu menetes di bawah ini nih, di bawah water pumpnya. Nah, tapi kalau dari water pump aman, cek juga bagian sambungan-sambungan dari selang radiator. Nah, biasanya dari sini nih, dari sambungan-sambungan ini biasanya ada bagian yang berkarat, atau kadang ada yang lupa si klemnya itu nggak terpasang. Tapi untuk di motor ini ternyata ada kebocoran di sini ya teman-teman. Ada di bagian o-ring L-nya yang masuk ke bagian head atau boring. Nah, di sini. Jadi banyak kemungkinan. Jadi sebelum mendeteksi, sebelum melakukan penggantian kerusakan seperti water pump dan lainnya, jadi sebaiknya dicek terlebih dahulu kerusakannya ada di bagian mana. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk proses perbaikannya, karena motor ini sudah aman. Tinggal saya buang bagian air radiatornya dan saya ganti dengan radiator yang original ya, yang khusus untuk radiator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.